tren dulu ya. Tren dulu itu minimal 2 puncak, 2 lembah ya. Satu. Oke, nah kita lihat ini. Minimal 2 puncak, minimal 2 lembah, maka di situ menjadi petunjuk ya, market ini akan lanjut ya. Di sini ada lembahnya, di sini ada lembahnya, di sini ada puncak, di sini ada puncak. 2 puncak, 2 lembah ini mengarah kemana? Kalau high dan low-nya menuju ke atas, berarti ini tren naik. Ya, kalau ini menuju ke atas, berarti tren naik. Tidak perlu digaris. Kalau kita memahami secara visual, ketemu ini, oh ini mau naik. Sekali lagi, tadi sudah kita sampaikan ya. Biasanya kalau udah panjang dan mau ganti hari, nah ini akan ada jeda ya. Selalu ada konsolidasi. Setelah itu baru nanti balik lagi. Setelah breakout, di sini ada konsolidasi area. Breakoutnya di mana? Kalau ke bawah ya ikut turun aja, sell. Nah, kebetulan ini naik karena cenderungnya naik. Sehingga ketika kita lihat ini breakout, kita bisa entry buy. Atau seperti yang selalu kita sampaikan, taruh di atasnya level, masuk pending order, buy stop. Sehingga kita tidak kehilangan momentum. Termasuk begini, ketika dia naik turun berada di area yang sama, kalau kita tarik tidak ada tren setelah tren panjang sebelumnya, maka ini adalah wilayah konsolidasi dan ini akan berpeluang breakout, pasti akan melewati 2 level yang ada, level atas atau level bawah. Mana yang tepat? Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau lihat dari trennya naik, berarti kita fokus ke buy, taruh di atas levelnya, masuk buy stop di sana. Kalau di bawah juga boleh, di sini levelnya kita boleh menunggu breakout di sini atau kita turunkan sedikit dari levelnya, masuk sell stop di situ boleh saja. Ada 2 peluang yang bisa kita dapatkan. Ini berkaitan dengan tren. Nah, sekarang yang lagi jalan saat ini ya. Ini tentu tidak jauh dari materi ya, biar kita nanti juga bisa mempraktekkan dan betul-betul ada hikmah dan manfaatnya begitu. Kenapa tadi kita menyampaikan akan ada koreksi? Karena sebenarnya trennya masih naik. Tapi setelah tren seperti ini akan ada koreksi karena kemarin sudah mulai berkurang. Volumenya buy sudah kemarin mulai berkurang karena adanya sell yang masuk, meskipun kekuatannya tidak sangat besar ya. Tapi ini ada merah. Maka hari ini kita perkirakan masih akan koreksi. Koreksi itu dia hanya melawan kecil ya, bahkan hanya retest, menguji levelnya. Nanti di situ ada level itu diuji, mampu tidak lewat. Setelah itu nanti juga ada di sini, ya, masih ada di sini. Kira-kira mampu lewat enggak? Kalaupun lewat pun tidak menjamin nanti reversal sampai di bawah, ini tidak menjamin begitu, sudah ada tahapannya, ada prosesnya. Karena untuk bergerak sepanjang ini ya cukup berat, ini butuh proses yang seperti ini ya, tidak bisa serta-merta satu candle atau 1 hari sampai di puncak ya. Tidak ada news yang berdampak besar, sangat kecil sekali dia akan bergerak seperti ini. Sehingga kembali lagi nanti ini akan konsolidasi lagi ya, kan koreksi atau konsolidasi. Karena koreksi kecil ini masuk di wilayah konsolidasi ya, ini koreksi kecil masuk di wilayah konsolidasi. Termasuk ini pun nanti akan konsolidasi. Nah, baru besok nanti kita lihat. Besok itu kita lihat setelah breakout ya. Kalau dia menuju ke atas, dia mulai terbentuk ke atas atau mulai merangkak ke atas ya, kita tinggal tunggu breakoutnya di sana. Kalau udah breakout kembali, dia akan naik lagi. Karena trennya masih naik. Secara umum trennya masih naik, di jangka pendek ini masih bergerak naik. Oke, selanjutnya ada channel ya, atau channel lines. Ini hampir sama dengan trend line ya. Bedanya kalau trend line ini cuma 1 garis, kalau channel ini ada 2 garis, atas dan bawahnya. Atas mewakili resisten, yang bawah mewakili support ya. Seperti halnya ini, contoh ini, kalau saya tarik 2 ini, berarti ini namanya trend channel. Kalau 1 namanya trend line
Trendline itu kita tarik garis ketika naik di bawah. Ketika dia turun, nariknya di atas. Jadi ketika tren turun, itu trendline itu nariknya dari atas ke bawah. Nah, ini namanya trendline. Jangan dibalik, tren turun tarik ke atas, ngapain? Trend channel dari atas ke bawah, di bawahnya. Mengikuti high dan low-nya. Kalau di atas mengikuti yang atas, di bawah itu di bawah. Sehingga nanti di area 2 ini akan berpotensi nanti lepas dari dua kurungan ini ya. Pasti akan lepas. Lepasnya kemana? Nanti kita ikuti. Oh, lepasnya dia mulai naik. Artinya ada breakout di sini. Maka setidaknya kita sudah harus tanggap. Setidaknya harus sudah memahami. Oh, ternyata dari perjalanan turun yang ada, di titik bawahnya dia mulai ada penolakan banyak sekali ya. Mulai ada loss momentum. Loss momentum itu pengurangan daya, pengurangan ukuran bodinya dari tebal menjadi tipis-tipis-tipis. Ada penolakan, mulai ada perubahan warna ke atas, mulai ada warna hijau-hijau ya, dan sudah mulai merangkak, kelihatan mau naiknya. Tapi untuk memastikan dia kuat, tentu harus break di sana. Sehingga sekali lagi kita bisa menunggu breaknya, atau kita tunggu, kita manfaatkan dengan pending order. Ya, di sini ada level, tunggu di atasnya sedikit, pasang atau taruh buy stop. Ya, atau kita tunggu breakout selesai. Oke, ini namanya trend channel ya. Nah, pergerakannya akan mulai terlihat, mulai naik. Akan mulai naik. Dia mencoba kembali retest, kembali mencoba atau retest. Retest itu menguji level. Di sini ada level, di sebelah kiri ada level. Maka ini menguji levelnya. Namanya retest. Begitu retest tidak mampu, maka dia akan kuat, akan pullback kembali. Nah, bahkan dia akan terus bergerak kalau dia tidak melewati levelnya ya. Tentu harus diuji lagi. Ketika dia di puncak harus kita amati lagi. Ketika dia mulai kuat naik, sebelah kiri ada banyak sumbu, ada banyak penolakan, banyak yang menyentuh, tarik ke kanan. Mampu tidak melewati kira-kira? Kalau tidak mampu, di ujungnya dilihat. Oh, ternyata hanya sampai di sini. Maka di ujungnya dilihat. Tadi bisa jadi ada loss momentum ya, daya yang kekuatan mulai berkurang. Ya, volumenya yang hijau dari tebal, dari panjang menjadi pendek. Kemudian ada penolakan, ada perubahan warna merah. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Sudah habis suaranya. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya silahkan ya. Mungkin kelanjutannya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada nanti kita sudahi dulu ya. Silahkan, monggo saya buka kalau ada yang mau ditanyakan.